Selamat ketemu kembali dengan saya, Pendeta Sahat Tobing. Dan seperti biasanya, saya coba menghadirkan sebuah uraian sederhana menyangkut renungan yang akan digunakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021 yang diambil teksnya dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan ayat 53 sampai kepada ayat yang ke-56. Saya mengajukan sebuah tema yang berjudul Belas Kasih Yesus. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, pemuda, dan pendengar channel YouTube Sahat Tobing ini, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini, siapapun dia, apapun pekerjaannya, apapun kesibukannya, termasuk pendeta, termasuk pelayan, pasti pernah merasakan keletihan. Mungkin juga ada yang sampai kepada kejenuhan. Keletihan secara fisik, keletihan pikiran, keletihan yang akhirnya membuat seseorang itu tidak tahu harus berbuat apa lagi. Nah, keletihan secara fisik mungkin bisa dilakukan dengan beristirahat sejenak. Tetapi jika kejiwaannya sudah letih, ini tentu akan mengakibatkan menurunnya semangat hidup, tidak memiliki target hidup, tidak memiliki tujuan hidup, bahkan akhirnya akan membuat seseorang itu mengalami depresi. Nah, kalau kita baca kedua bagian pasal ini, Yesus sebagai pemimpin bagi para rasul, murid-muridnya, menganggap penting beristirahat dari keletihan. Setelah para rasul itu melakukan tugas misioner, tugas pemberitaan Injil, tugas memberitakan kabar baik ke berbagai tempat, Yesus sebagai pemimpin melihat kondisi fisik dan semangat para rasul, para murid itu melihat sudah ada keletihan. Sehingga yang dikhawatirkan jangan sampai kepada titik keletihan berat sehingga bisa mengakibatkan kehilangan semangat. Sehingga Yesus mengajak para rasul untuk mengambil waktu sejenak, beristirahat di tempat yang sunyi, mungkin di seputaran Betsaida, itu di ayat 31 sampai 32. Namun, beristirahat yang dimaksudkan di sini bukan semata-mata terhindar dari aktivitas pemberitaan Injil. Karena tujuan istirahat yang ditawarkan oleh Yesus kepada para rasul itu juga bermakna bagaimana menggeser mencari tempat yang sunyi, beristirahat sekaligus mengevaluasi pekerjaan para rasul, mengevaluasi diri para rasul, mengevaluasi pelayanan yang sudah dikerjakan oleh para rasul. Jadi tidak sekedar beristirahat, tidur, atau duduk saja. Nah, tentu sebagai pemimpin, Yesus dapat menjadi contoh atau gambaran seorang gembala yang memahami kondisi anggota-anggotanya. Jika pemimpin tidak dapat memahami kondisi keletihan anggota-anggotanya, mungkin orang tersebut bukanlah seorang pemimpin.
tetapi dia sudah berubah menjadi tuan bagi anggota-anggotanya. Nah, ketika direncanakan akan beristirahat, rupa-rupanya ada rombongan sekelompok orang yang terus mengejar-ngejar para rasul dan rombongan Yesus ini untuk ingin selalu dekat dengan Yesus dan dengan para rasul. Sehingga ketika Yesus menggunakan alat transportasi perahu, sekelompok masyarakat itu menggunakan jalur darat untuk tiba di satu tempat yang mereka dengar akan beristirahat di satu tempat itu. Nah, ternyata sekelompok orang ini duluan sampai daripada rombongan Yesus. Nah, sehingga ketika Yesus akan menepi setelah menyeberangi, dia melihat, wah sudah ada rombongan sekelompok orang lagi ini. Ya, sekelompok orang ini membutuhkan pengajaran, pendampingan, dan penyembuhan. Nah, mereka terus menunggu tibanya Yesus sampai ke tempat di mana mereka merencanakan untuk beristirahat itu. Akibatnya memang rencana para rasul dan Yesus yang ingin beristirahat itu sedikit tertunda. Ya, karena sudah ada sekelompok orang yang menyambut mereka. Nah, ternyata penundaan itu tidak begitu masalah karena Yesus melihat kondisi sekelompok orang itu sudah seperti orang yang berada di dalam ketidakpastian hidup. Kepasrahan hidup, bahkan tidak memiliki arah mau kemana hidup ini diarahkan. Di ayat 34 disebut, sekelompok orang ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Autopilot. Jadi ada nggak ada pemimpin ya tetap aja bisa jalan sebuah kegiatan. Sebetulnya kalau udah begitu nggak ada gunanya pemimpin. Nah, sekelompok orang ini dilihat oleh Yesus seperti itu. Seperti mereka tidak memiliki gembala yang tadinya tentu kebiasaan mereka menerima pengajaran, menerima pengetahuan dari kelompok-kelompok pemimpin bait Allah itu. Nah, bergeser mereka hanya ingin mau mendengar pengajaran dan pengetahuan dari Yesus. Karena apa? Mungkin nggak ada faedahnya menurut mereka, dan tentu juga mereka ingin disegarkan, disembuhkan. Bukan saja soal fisik, tetapi kejiwaan. Nah, karakter kepemimpinan Yesus muncul, dihadirkan oleh penulis Injil Markus itu ketika menyaksikan sekelompok orang yang membutuhkan sentuhan Yesus. Ya. Yesus didorong oleh belas kasih. Lalu Yesus melayani mereka. Pelayanan apa? Pengajaran perubahan diri, koreksi diri, pengusiran setan, dan penyembuhan. Itu bisa kita lihat dari Injil Markus pasal 6 ayat 12 sampai 13 seperti beberapa minggu yang lalu atau kita pernah membacanya. Dan dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Yesus menjadi magnet, menjadi tokoh yang didengar, tokoh yang diminati. Kehadirannya ditunggu-tunggu. Sepertinya ada kerugian jika tidak mendengar pengajarannya. Udah bagus ini. Nah, belas kasihan menjadi kata penting dalam perikop ini ketika banyak sekelompok orang lebih mementingkan kelompoknya, lebih mementingkan keluarganya dan kroni-kroninya. Masa bodoh dengan orang lain.
Ini yang sudah hilang dari kemanusiaan kita. Didorong oleh belas kasihan, akhirnya menunda waktu untuk beristirahat. Ini sepertinya sudah terkikis dari kemanusiaan kita. Mudah-mudahan tidak terkikis dari semangat gereja. Selanjutnya di dalam ayat 53 sampai 56 diceritakan bagaimana hasil pemberitaan Injil para rasul dan pengajaran Yesus itu menjadi dasar bagi banyak orang untuk mempercayakan kesembuhan fisik dan kejiwaannya. Sekelompok orang yang mengejar rombongan Yesus dan para rasul itu memiliki keyakinan yang sebetulnya di luar nalar pikiran manusia pada umumnya, di mana mereka berbondong-bondong untuk berusaha menjamah jubah Yesus di Genesaret. Dan ada keyakinan akan sembuh fisik dan kejiwaannya. Fisik dan kejiwaan ini penting bagi kemanusiaan kita. Dan mereka punya keyakinan hanya dengan memegang jubah Yesus, mereka akan sembuh. Mereka akan memiliki fokus hidup, mereka akan memiliki semangat baru, mereka akan memiliki tujuan hidup. Nah, keyakinan seperti ini dapat menjadi bukti bahwa keyakinan rasional sekelompok orang terhadap pengajaran pertobatan, pengusiran setan, dan penyembuhan seakan-akan membuahkan keyakinan irasional. Tetapi menurut saya, karakter kepemimpinan Yesus yang berbelas kasihan, inilah yang menjadi pemicu keyakinan orang banyak itu. Jadi bukan sebuah keyakinan irasional. Ya, hati-hati. Dengan sekelompok orang ini menyaksikan bahwa Yesus memiliki belas kasihan, disitulah kekuatan dari keyakinan itu. Ya. Kepedulian yang berupaya menunda, menggeser waktu kenikmatan, lalu melihat sisi lain bahwa orang itu berada di dalam masalah yang sangat sulit, lalu Yesus fokus pada penyelesaian masalah, bukan membuat masalah. Penyelesaian masalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akhirnya akan menawarkan sebuah catatan reflektif kita. Yang pertama, cukup banyak orang saat ini, khususnya di masa pandemi COVID-19, ya, belum lagi ada banyak berita yang kita dengar, ada muncul varian Delta, bahkan Kappa, yang merebak di beberapa tempat. Ada yang mengatakan hanya dengan berpapasan seseorang sudah tertular virus corona itu. Ini kan dapat menurunkan keyakinan kita pada pertolongan Tuhan. Menurut saya, justru pada saat seperti ini, pada saat pandemi COVID-19 atau apapun itu, varian Delta, Kappa, banyaknya orang yang terpapar COVID-19, banyaknya orang yang harus berpisah dengan keluarga karena kematian. Inilah saat yang baik bagi kita untuk mengambil waktu sejenak, melakukan koreksi diri. Apa yang perlu dikoreksi? Kemanusiaan kita yang merasa
serba tahu. Merasa diri penguasa atas seluruh ciptaan. Sehingga saya mau mengatakan, kalau terus-menerus dihimbau agar kita mematuhi protokol kesehatan, patuhi, sehingga tidak banyak korban yang berjatuhan gara-gara kita. Koreksi diri ini membuktikan bahwa manusia sebenarnya memiliki kerapuhan dan rentan terhadap goncangan-goncangan. Kita sekarang berada di dalam sebuah goncangan yang bisa saja bukan saja merusak kondisi fisik kita, tetapi kejiwaan kita. Di manakah Allah di dalam goncangan-goncangan ini? Allah ada bersamamu di dalam goncangan-goncangan itu. Allah prihatin dengan apa yang kita alami ini. Nah, sekarang saya menawarkan bagaimana kita mengkoreksi diri kita yang selalu merasa serba tahu dan menjadi penguasa atas seluruh ciptaan. Berubahlah dengan anggapan itu. Yang kedua, sangat baik untuk mengambil waktu menyendiri, beristirahat dari keletihan raga, beristirahat dari keletihan jiwa, menyendiri untuk mengevaluasi diri, menilai diri sendiri, sampai tiba pada seseorang itu mampu memahami siapa dirinya di antara semua makhluk dan di hadapan Allah. Mengambil waktu sejenak beristirahat dari keletihan, tentu mengambil waktu di dalam interaksinya dengan Allah dan dengan sesamanya. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, penting memelihara dan merawat karakter Yesus yang berbelas kasih. Belas kasihan, bela rasa, karakter kepemimpinan pelayanan Yesus dan para rasul yang bersedia menunda keuntungan kelompoknya, keuntungan pribadinya, keuntungan keluarganya. Karena banyak orang yang tidak dapat menikmati keberuntungan di muka bumi ini. Meskipun terkadang muncul pertanyaan, mengapa ada orang disebut tidak beruntung di dunia ini? Karena kita merampas keberuntungan orang itu. Mengapa ada orang yang menderita miskin? Karena kita ikut merampas hak mereka. Maka bertobatlah, karena itu juga adalah bagian dari karya-karya roh jahat yang menguasai kita semua. Kita mau semua makhluk bersuka cita di muka bumi ini. Kita mau semua makhluk mampu merayakan kegembiraan, menikmati karya Allah. Dan gereja, saya, kita semua adalah dalam satu paguyuban masyarakat Allah. Kita tidak mau hanya diri kita saja yang menikmati keberuntungan persekutuan dengan Allah. Kita mau semua makhluk. Tentu kita tidak peduli agamanya. Kita tidak peduli suku apa dia.
Kita tidak peduli warna kulitnya seperti apa. Mari kita sama-sama membangun penyembuhan-penyembuhan yang bukan saja penyembuhan fisik, tetapi penyembuhan jiwa. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan menolong gerejanya, kiranya Tuhan menolong keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati. Amin.